Lalu selanjutnya pembangunan sekolah guru. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendirikan sekolah guru 1000 pada tahun 1950. Lalu selanjutnya pendirian universitas negeri seperti UI, UGM, dan ITB untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi. Lalu selanjutnya yaitu tantangan dalam pendidikan. Yang pertama, keterbatasan gedung. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan gedung yang layak. Lalu minimnya pengajar, jumlah guru masih sangat kurang, terutama di daerah terpencil. Lalu kesenjangan kota desa, akses pendidikan tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Anggaran pendidikan yang terbatas menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Pemerintah harus berupaya keras untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu warisan pendidikan masa Orde Lama. Dasar sistem nasional membangun fondasi bagi sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan. Lalu jaringan sekolah desa membangun jaringan sekolah dasar di pedesaan untuk pemerataan akses pendidikan. Lalu semangat merata, menanamkan semangat pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide-ide Ki Hajar Dewantara yang masih relevan hingga saat ini. Lalu selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Saudari Susan Meliana ya, prestasinya tentang pendidikan di Baik, Pak. pada masa Orde Lama. Silakan, serta lain yang bertanya atau menambahkan. Izin bertanya Mbak Susan, Baik, Mbak Rista. apa tantangan terbesar dalam pemerataan pendidikan pada masa Orde Lama? Baik, saya tampung terlebih dahulu ya. Baik, Yang lain silakan. Izin bertanya Mbak Susan. Ya, silakan Mas Ikra. Sebentar, saya catat dulu. Apa? Apa manfaat yang harus kita ambil dari pendidikan Orde Lama untuk diterapkan pendidikan di masa sekarang? Sebentar. Apa manfaat yang Apa manfaat yang harus kita ambil dari pendidikan Orde Lama untuk pendidikan di masa sekarang? Untuk kita terapkan di masa sekarang. baik? Ya, ada lagi barangkali. Saya Pak, Ya, silakan. Saudara Tega. eh, untuk pendidikan pada masa Orde Lama itu kan tahun 1945 sampai 1966, yang mana peran teknologi itu sendiri masih kurang banyak. Kemudian bagaimana dengan kondisi sarana ataupun prasarana pendidikan pada masa Orde Lama tersebut? Bisa dipahami Mbak Susan? Bisa, Mas Nika.
Ya, mungkin Saya ingin bertanya Mbak ya, Susan, lagi nih. Baik, Mbak Salwa, silakan. mengapa pemerintahan Orde Lama menekankan pentingnya pada pengajaran sejarah, yaitu seperti pada perjuangan bangsa ke dalam kurikulum pendidikan? Terima kasih. Ya, silakan bisa direspon. Dari Susan, sudah ada 4 pertanyaan. Baik, Pak, sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rista. Tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan, kekurangan guru, dan kesenjangan antara kota dan desa. Banyak sekolah berada di Pulau Jawa, sedangkan daerah terpencil minim fasilitas dan tenaga pengajar. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam memperluas akses pendidikan secara merata. Bagaimana, Mbak Rista? Terima kasih Mbak Susana atas jawabannya. Baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Ikra. Manfaat yang bisa diambil yaitu pertama, nilai nasionalisme yang dapat menumbuhkan semangat kebangsaan untuk menjaga persatuan di era globalisasi. Yang kedua yaitu pendidikan karakter dan moral, menekankan nilai Pancasila, gotong royong, dan integritas yang penting di tengah tantangan etika digital. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai alat pembebasan, mendorong kemampuan berpikir kritis, bukan sekedar hafalan. Lalu yang keempat, kemandirian kurikulum, mengembangkan pendidikan sesuai kepribadian bangsa, tidak hanya meniru luar negeri. Yang kelima, guru sebagai pemimpin moral. Guru berperan membentuk karakter siswa, bukan hanya sebagai pengajar materi. Lalu yang keenam, kesadaran sosial dan politik, mendorong siswa peduli dan kritis terhadap isu-isu masyarakat. Bagaimana Mas Ikra? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Niga. Sarana dan prasarana yang digunakan. Yang pertama yaitu ruang kelas sederhana. Sekolah memiliki cukup bangunan yang sederhana, fokus pada kenyamanan dan fungsi. Bisa dikembangkan jadi kelas ramah lingkungan. Lalu yang kedua, media belajar alami dan lokal. Guru menggunakan alat dari alam seperti daun, batu, papan tulis. Mendorong kreativitas dan pembelajaran kontekstual terutama di daerah 3T. Lalu yang ketiga, buku teks kolektif. Siswa berbagi buku dan belajar bersama, menumbuhkan kolaborasi dan literasi mandiri, cocok untuk perpustakaan mini. Yang keempat yaitu gotong royong bangun sekolah. Masyarakat aktif membangun sekolah secara sukarela. Bisa diterapkan dalam program sekolah berbasis komunitas. Lalu yang kelima, kurikulum kontekstual lokal. Materi disesuaikan dengan budaya dan kondisi sekitar. Selaras dengan prinsip merdeka belajar. Lalu yang keenam, guru keliling. Guru menjangkau desa terpencil untuk mengajar, relevan untuk program relawan pendidikan dan mobile learning. Bagaimana Mas Nega? Mantap, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Salwa.
yaitu karena sejarah perjuangan bangsa dianggap penting untuk menanamkan semangat nasionalisme dan membentuk identitas kebangsaan. Dengan memahami perjuangan para pendiri bangsa, diharapkan siswa dapat lebih mencintai tanah air dan memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut membangun Indonesia. Bagaimana Mbak Salwa? Iya, Mbak Susan, setuju atas jawabannya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih. Sedikit saya review ya. Ini dari diskusi tadi dan juga presentasi dari Saudari Susan ya. Pendidikan pada masa Orde Lama ini tadi sudah disebutkan ditekankan pada nation and character building ya. Pembangunan karakter dan bangsa. Nah, mengapa pada masa ini lebih ditekankan pada pembangunan karakter dan bangsa? Nah, ini tidak lepas dari kondisi sebelum kemerdekaan ya. Kita berada di bawah penguasaan bangsa lain ya, lama sekali ya, sampai ratusan tahun ya. Bahkan Bung Karno sempat mengatakan sampai 350 tahun ya. Ini kan tidak lepas dari ya waktu itu ada gubernur jenderal Belanda yang mengatakan, wah ini kita di sini sudah 300 tahun ini, lebih ini. Akhirnya untuk membangkitkan semangat bahwa wah Indonesia ini adalah bangsa yang kuat ya, yang tidak mudah ditaklukkan oleh bangsa lain ya. Sehingga untuk menaklukkan bangsa Indonesia itu perlu waktu yang sangat panjang, ya, sampai ratusan tahun. Gitu. Itulah ya, bisa kita maknai begitu ya, mengapa uh, begitu lama ya, Bapak Belanda ya, untuk bisa menaklukkan hampir seluruh wilayah bangsa Indonesia ya. Nah, selama ratusan tahun di bawah kekuasaan bangsa lain itulah karakter bangsa Indonesia banyak yang dicederai gitu. Nah, sehingga ya terjadi berbagai program karakter pada waktu itu ya hingga menjelang kemerdekaan. Nah, sehingga pada setelah merdeka kemudian pendidikan yang pertama-tama adalah ditekankan pada pembangunan karakter dan bangsa ya. Jadi penguatan karakter itu terus sekian ratus tahun berada di ya bawah penjajahan. Nah, itu mengapa begitu ya? Mengapa kok nation and character building yang pertama kali ditekankan oleh pemerintah Orde Lama waktu itu ya. Kemudian pada masa ini, pada masa Orde Lama inilah kita juga pertama kali memiliki menteri ya, menteri pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan juga kita memiliki undang-undang sistem pendidikan nasional pertama kali ya, pada waktu menteri Ki Hajar Dewantara ini. Dan Ki Hajar Dewantara ini dengan konsepnya Taman Siswa ya, yang sangat terkenal jagonya yaitu memerdekakan siswa ya. Pendidikan adalah memerdekakan siswa ya, sehingga saat ini sudah diterjemahkan jadi Merdeka Belajar itu ya pada masa kemarin ini. Itu adalah ya apa ya semangat penting ya dari pendidikan pada masa itu ya, memerdekakan siswa ya. Ya, itu juga tidak lepas dari situs sebelumnya ya, di mana para siswa Indonesia yang belajar di model sekolah Belanda itu juga tidak puas ya, merasa ya sangat pendidikannya tidak relevan ya, tidak pas. Jika dengan semangat kemerdekaan maka ya pendidikan juga semangat kemerdekaan juga ya, jadi memerdekakan siswa. Jadi Hajar Dewantara ya. Kemudian ya ini pada waktu itu pemerintah itu banyak menasionalisasi sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Belanda yang ditinggalkan kemudian diambil alih ya oleh bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga itu menjadi modal awal ya untuk penyelenggaraan pendidikan ya dari sisi sarana dan prasarana ya. Sehingga ya memang untuk di daerah-daerah yang sekolah desa misalnya, sekolah desa yang didirikan oleh Belanda itu kan sangat terbatas ya sarana prasarana ya. Ya sementara itulah yang digunakan dulu ya dengan kemudian yang melakukan berbagai pengembangan. Nah, sampai perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang awal-awal didirikan pada masa kemerdekaan itu juga tidak lepas dari model pendidikan yang dulu ditinggalkan oleh Belanda ya, seperti UI, ITB, UGM itu kan cikal bakalnya adalah dari model-model pendidikan peninggalan Belanda ya. Nah, sehingga semua sarana prasarana yang ditinggalkan kemudian juga diambil alih ya oleh pemerintah waktu itu. Sehingga dari sisi prasarana itulah banyak mengambil alih ya sarana prasarana yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial ya, tentu dengan berbagai penambahan ya, pengembangan dan seterusnya ya. Terus yaitu tadi ya meringkas ya pertanyaan dari Mega ya. Kemudian yaitu manfaat yang hingga saat ini masih kita rasakan ya dan penting ya dari pendidikan pada masa ini adalah ini nation and character building, pembangunan karakter dalam masa ini. Apalagi
apalagi sekarang dengan berbagai perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ya, yang ya kita akan mudah sekali ya mengalami apalagi ya benturan nilai yang itu bisa berpengaruh pada karakter bangsa Indonesia ya. Sehingga penguatan karakter itu juga uh, bisa ya menjadi ya, pelajaran penting ya bagi bangsa Indonesia saat ini ya. Yang waktu itu pada masa terdepan juga menjadi harus ditekankan ya, nation and character building ini. Jadi pendidikan karakter dan bangsa ya. Sampai hari ini sangat relevan. Terlebih lagi hari ini ya. Nah, dengan berkembangnya media sosial misalnya itu ya pendidikan karakter menjadi sangat penting ya. Nah, kemudian mengapa sejarah? Ini juga tidak lepas lagi dari nation and character building ya. Karena sejarah itu sangat kaya dengan nilai-nilai. Nilai-nilai dalam sejarah itulah yang bisa menjadi modalitas ya untuk pendidikan karakter, untuk membangun karakter. Sehingga mengapa pada masa ini sejarah juga menjadi pelajaran penting ya. Sampai pelajaran lain ya Pancasila, Manipul Uzdek tadi ya. Manipul Uzdek itu ya ditanamkan betul ya agar ya isinya itu bisa dimengerti ya, dipraktekkan ya oleh rakyat Indonesia ya. Nah, kecenderungannya pada waktu itu memang pendidikan lebih banyak berjalan secara indoktrinatif ya. Nah, seperti misalnya Manipul Uzdek ini kan seperti didoktrinkan kepada para siswa ya. Sehingga banyak terjadi atau yang berlangsung lebih banyak proses indoktrinasi ya. Nah, ini tujuannya agar ya indoktrinasi itu biasanya prosesnya cepat ya, dan disiplin ketat ya. Nah, seperti di ya, barak-barak atau di pendidikan militer itu ya, itu kan indoktrinasi ya. Ini juga begitu ya. Prosesnya biar cepat ya, karena ini proses transisi ya dari penjajahan ke kemerdekaan. Perlu proses yang cukup cepat. Itulah dalam rangka untuk nation and character building. Ya, begitu kira-kira sedikit review dari saya. Silakan ada lagi Pak barangkali. Adakah? Oh, tidak ada nih. Kalau tidak ada lagi yang presentasi? Pendidikan pada Orde Baru? Pak, boleh minggu depan saja apa tidak? Soalnya ini masih di rumah sakit. Oh, gitu. Oh ya, baiklah. Berarti Oke. ini cukup ya presentasi hari ini ya. Hmm. Ya, baiklah. Para peserta, kita cukupkan kuliah kita pada hari ini ya. Semoga semua diskusi dan apa yang kita lakukan hari ini ya semakin menambah ya hasanah secara kita tentang pendidikan ya, dan juga bagaimana implementasinya ya di masa kini ya. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.